Kamilah YouTuber kecil yang mau ngasih tutor Marvel dan DC cara bikin universe film. Apa sih yang mau diajarin? Stay sampai akhir ya. Selamat datang fans Marvel dan DC di channel Empu dan Nanta. Di video ini kita bakal ngebahas apa aja hal-hal yang harus dikerjain sama Marvel dan DC biar franchise mereka makmur, sentosa, gemari pahlawan jinawi, sukses terus bahkan sampai melebihi Indonesia Emas 2045. Eits, sabar dulu. Jangan langsung mikir YouTuber kecil mau ngajarin Marvel DC. Empu dan Nanta nggak kritik membabi buta. Kami udah nonton, riset, diskusi, serta minta masukan dari para ahli film kayak Cinecrip, Ngelantur, Kevin Feige, Christopher Nolan, serta Pak Joko Anwar. Sebelum ngobrol, boleh kali subscribe terus nyalain notifikasi buat Empu dan Nanta. Kami punya 2 playlist seru dan 2 minggu sekali ada video baru loh. Kalau udah, let's go ke pembahasan. Jadi video ini muncul karena berita yang satu ini nih. Lu pada nggak salah baca. Fantastic Four, Superman, Thunderbolts, semua profit bioskopnya kalah sama Infinity Castle. Film superhero barat kalah sama anime. US kalah sama Jepang, udah kayak Pearl Harbor. Tapi di luar berita tadi, gue emang ngerasa 2 universe superhero paling tenar ini lagi agak melempem. Penyebabnya apa sih? Dan gimana caranya Marvel DC bisa gacor lagi? Nah, Empu dan Nanta percaya 4 poin ini bisa menyelamatkan mereka di masa depan. Pertama, berani recast aktor. Ini nih bukan recasting kayak Superman ya, itu mah universe baru. Yang gue maksud itu berani recasting buat karakter yang masih di universe yang sama. Contoh paling gampang ya Black Panther sama Kang. Raja Wakanda kita, Chadwick Boseman, meninggal karena sakit keras pada Agustus 2020. Akhirnya, buat menghormati sekaligus nutup kisahnya Chadwick, Black Panther juga dibuat meninggal di awal film Wakanda Forever. Ini nih buat gue keputusan yang agak gimana ya. Soalnya sosok Black Panther di dunia Marvel tuh sepenting itu guys. Dia nih pemimpin Wakanda, anggota Avengers, dan salah satu orang paling pinter di Marvel yang bikin dia jadi anggota tim Illuminati. Bukan Illuminati yang ngendaliin ekonomi dan politik dunia guys, bukan. Tapi Illuminatinya Marvel yang ini nih. Wakanda Forever bakal lebih seru kalau T'Challa versus Namor, jadi beneran kayak event di komik. Yang jadi masalah, si Chadwick emang sebagus itu meranin T'Challa, dan perannya diganti karena aktornya meninggal. Mungkin Marvel takut susah menuhin ekspektasi dan dianggap nggak respect. Jadi keputusan nggak nge-recast di sini gue masih bisa paham. Nah, kalau Kang ini lebih simpel. Aktornya Kang, si Jonathan Majors kan kena kasus. Tahun 2023 didakwa atas kekerasan dan pelecehan ke ceweknya yang bernama Grace Jabari. Gak lama sejak tuduhannya keluar, Marvel Studio langsung mutus kontraknya si Jonathan. Gue inget betapa hebohnya fandom superhero waktu itu, soalnya si Jonathan ini meranin Kang the Conqueror yang diplot jadi main villain MCU di Phase 4 dan 5. Orang film Avengers kelima aja dikasih judul Kang Dynasty. Seheboh itu beritanya, bahkan lebih heboh dari berita India berhasil mendarat di bulan enggak, itu mah lebay. Masalahnya, Marvel habis mutus kontraknya Jonathan, nggak nge-recast aktor lain, malah ngeganti plot multiverse saga dan mencoba build up ke villain baru. Padahal Kang ini buat gue harusnya tetap lanjut aja, karena 1. Udah ada build up-nya mulai dari Shang-Chi, Loki, sama Ant-Man 3. Apalagi ada credit scene Council of Kang. 2. Masa Kang kalahnya sama Ant-Man doang? Dia nih big boss super villain loh di komik. Avengers sampai harus lompat antar waktu saking susahnya ngelawan Kang. Terakhir, Kang kan ada banyak varian. Kalau mau diganti aktornya masih bisa lah dimaklumin. Menurut gue aktor kayak Damson Idris atau Trevante Rhodes boleh banget sih. Gimana menurut lo? Kedua, quality over quantity. Kalau DC Universe-nya kering kerontang karena berantakan dan belakangan baru mau lahir kembali, MCU justru buat gue sempat ada di titik terlalu banyak ngerilis konten. Lu lihat aja grafik ini. Dari 2021 sampai 2025, MCU udah ngeluarin total 13 film dan 11 series. Jumlah ini lebih banyak daripada proyek MCU sejak Iron Man 1 di 2008 sampai Age of Ultron di 2015. Gila kan? Dan gak cuma jumlah, secara kualitas pun sebagian agak kurang.
Ada yang kurang banget malah. Yang bener-bener bisa dibilang bagus paling cuma GOTG volume 3, Thunderbolt sama Fantastic Four. Itu baru film. Kalau series menurut gue yang top tier juga cuma Loki, Daredevil sama Moon Knight. Kalau gini terus mah sama aja MCU kayak ngerilis FTV. Banyak doang tapi kualitasnya mirip asmara anak CEO dan tukang cilok. Gue tahu fanboy MCU udah pada siap ngetik. Tapi bang, ini kan biar universe-nya expand dan bisa melibatkan lebih banyak karakter. Emang lu gak mau Avengers-nya nambah? Mau, tapi jangan terlalu diitu-ituin lah filmnya. Agak digimanain gitu. Plotnya yang rapi, resolusi konfliknya juga yang impactful, universe-nya yang koheren. Gampangnya kayak Phase 2 sampai 3 MCU sih. Nah, biar lebih gampang naikin kualitas filmnya, nyambung ke poin nomor 3 nih, yaitu ketiga, fokus ke hero-hero pilar. Buat lu yang fanboy setengah mampus ngebela Marvel udah kayak ngebela capres pas pemilu. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik. Mungkin pada santai ngikutin semua konten MCU. Tapi penonton casual bakal kewalahan dengan banjir konten yang gue sebut di poin tadi. Jadi solusinya adalah fokus ke hero-hero pilar di saga tersebut. Coba lu pikir, di Multiverse Saga ini siapa sih tokoh sentralnya? Bingung kan? Beda sama dulu, udah jelas kita punya Thor, Captain America, dan tentunya the genius billionaire playboy kita Iron Man. Kalau lu sadar, belum ada loh karakter yang dapat film bersequel pasca Endgame kecuali Spider-Man. Ini aja mepet banget sama Doomsday. Menurut gue sih harusnya Spider-Man, Captain Marvel, sama Doctor Strange yang jadi pentolan baru Avengers. Sekarang malah nggak ada sama sekali. Lah bang, kalau gitu karakter-karakter baru munculnya jadi terbatas dong. Nggak tahu lu seluas apa Marvel. Ya elah, pakai aja formula MCU yang lama, karakter baru nongol di film karakter yang udah famous. Udah gitu, series ya harusnya dimanfaatin buat karakter baru yang bener-bener signifikan. Jadi nggak dar-der-dor setahun ada 3 atau 4. Mendingan setahun cuma ada 1 series, tapi beneran bagus dan penting banget buat universe-nya MCU. Wait, nyerang MCU mulu nih, DC gimana? Nah, poin ketiga ini juga krusial banget buat DC Universe-nya James Gunn. Superman yang rilis tahun kemarin udah bisa dibilang sukses. Jadi jangan sampai DC ngulangin kesalahan MCU di Multiverse Saga. Supergirl sama Keyface emang menarik, tapi harusnya DC ngeluarin jagoan-jagoan utama mereka dulu nggak sih? Habis Superman, harusnya kita langsung disambut sama Batman, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, gitu-gitulah. Biar apa? Biar warga umum yang bukan fans fanatik DC bisa buruan familiar sama karakter plus dunianya DCU ini. Udah tahu DCU kemarin hancur lebur kayak habis di demo ormas atau diparani preman. Kalau Gunn mau ngebuild universe jangan terlalu eksperimental. Misal mau ngeluarin karakter-karakter sampingan yang kedepannya bakal penting, ya keluarin aja di series gitu. Misalnya kayak Bat Family, Warga Themyscira, atau Dr. Fate. Ilmunya James Gunn buat mempopulerkan karakter underrated emang gak perlu diraguin lagi. Tapi kalau udah jadi pemimpin langsung studio DC kayak sekarang, kayaknya perlu ada penyesuaian deh. Bayangin aja, misal dalam 1 tahun ada 1 film Batman, 1 film Wonder Woman, terus seriesnya soal laboratorium Star Labs atau mungkin perkenalan Zatanna gitu. Apa nggak tahun bombastis itu buat DC? Terakhir, berani bikin film dengan ciri khas sendiri. Oke, gue tahu gue habis ngekritik metodenya James Gunn yang ngeluarin karakter aneh di awal DCU. Tapi kalau emang dia mau lanjut kayak gini, menurut gue dia harus ngasih arahan dan kebebasan ke tiap sutradara film DCU biar tiap karakter punya vibes film yang berbeda sesuai dengan ciri khas si karakter itu atau plot yang mau diceritain. Vibes yang gue maksud di sini adalah estetika film, inti plot, dan bagaimana kesan yang dibawakan di film itu. Kayak kemarin Superman kan vibes-nya hopeful, cerah, nunjukin Superman sebagai pelindung banget. Terus besok rumornya Supergirl lebih selengean, petualangan cewek rebel mabok-mabokan gitu. Sementara Clayface bakal lebih kayak horror, spesifiknya body horror karena dia bisa shape shifting.
Gue harap sih tren ini berlanjut ya di DCU. Mungkin kalau Green Lantern vibes-nya eksplorasi luar angkasa, kalau Dr. Fate soal magic-magic, terus kalau Teen Titans bisa nunjukin cerita khas remaja puber gitu, yang kayak berusaha menyeimbangkan kehidupan atau ada romance-romance-nya. Kalau konsisten, hal kayak gini bisa jadi ciri khas DCU. Udah gitu yang penting buat DCU mah nggak usah buru-buru ngeluarin Justice League. Sabar dulu. MCU aja butuh 5 tahun dan film solo 3 jagoan utamanya rilis. Baru tuh paguyuban manusia super kebentuk. Ah, tapi gue baru inget kalau buat DC mah kayaknya berharap franchise-nya eksis dulu lebih realistis ya guys. Kebanyakan rencana, ini itu, ita itu, kalau ujung-ujungnya bubar lagi ya buat apa? Malah cosplay Bumi Langit Universe. Jadi begitulah poin-poin yang harusnya jadi PR buat Marvel sama DC dalam mengelola universe film mereka guys. Jangan lupa like dan subscribe, terus komen hal yang menarik dari video tadi. Kalau masih kepo obrolan soal superhero, lu bisa cek video pembelaan film Joker 2 atau breakdown karakter asli Superman di sini ya.